ini, kami akan membahas topik tentang kecantikan yang tidak realistis. Saya kedatangan tamu yang sangat spesial untuk membahas topik yang sangat menarik ini. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Emilia Sari Alifadesi. Saya akan memberikan edukasi tentang standar kecantikan yang tidak realistis di kehidupan masyarakat. Oke, baik Kak Khalifa, terkait dengan topik yang sangat menarik ini, pertama-tama apa sih kecantikan yang tidak realistis itu? Oke, jadi menurut saya pribadi, standar kecantikan itu sebenarnya diciptakan oleh masyarakat, di mana masyarakat menyediakan template sendiri untuk menentukan apa sih sebenarnya standar kecantikan itu. Jadi masyarakat memberikan standar sendiri untuk menentukan kecantikan dari seseorang. Contohnya memiliki kulit putih, tinggi, rambut lurus, serta hidung yang mancung. Padahal seperti yang kita tahu, manusia memiliki gen berbeda-beda. Jadi tidak semua manusia menurunkan gen untuk bisa tampil menarik dan cantik di sekitarnya. Proses menerima diri sendiri itu ibaratnya jalan yang panjang, di mana kita harus bisa stop ngebandingin diri kita sendiri sama orang lain. Kayak insecure. Ya, kayak gini Kak. Iya aku gemukan ya. Kita harus ubah mindset kita jadi, wah tubuh aku udah sejauh ini ya nemenin aku, jadi aku harus bisa ngasih apresiasi buat diri aku sendiri. Nggak perlu insecure terus, karena itu hanya bakal bikin aku selalu menghindar dari kerumunan atau aku nggak mau bergabung gitu misalnya. Ya, intinya sih hilangin diri dari insecure yang ada ya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa sih tanggapan Kak Khalifa untuk menghindari standar kecantikan yang ada? Oke, sekarang mari kita bahas gimana sih cara kita untuk melawan standar kecantikan itu. Sebenarnya itu kita bisa memulai dari sikap untuk memilih dengan selektif tentang apa yang kita konsumsi. Misalnya dari akun media sosial yang membawa pengaruh negatif ke dalam diri kita sendiri. Kita juga bisa jadi support system untuk orang lain atau teman-teman kita yang ada di sekitar. Jadi hindari sikap body shaming sekecil apapun itu, karena kita tidak tahu dampak apa yang dia rasakan ketika mendengarkan perkataan yang kurang senonoh untuk didengarkan ya sebenarnya. Jadi misalnya kayak dia diejek, kamu kok jerawatan, kamu kok kecil banget. Jadi itu sebenarnya dihindari sebenarnya. Oh iya, jadi kecantikan itu kan beragam, mulai dari tubuh yang langsing, kulit yang putih, rambut yang lurus. Kan tidak semua orang memiliki standar kecantikan tersebut, dan mereka juga kan memiliki ketertarikan dari rambut-rambut keriting, kulit yang hitam atau sawo matang, ya kan? Kan zaman sekarang itu disebutnya tan skin ya, lebih ke tan skin. Di Betul. TikTok itu banyak jika yang atau ada yang selalu bilang kayak gini, oh kamu magripan. Nah itu istilah body shaming yang terdapat di media sosial zaman sekarang. Jadi sebenarnya itu nggak boleh sebenarnya. Karena kan perkataan dari orang-orang sekitar kan kita belum tentu menerimanya dengan sepenuh hati, ya kan? Jadi di sini teman-teman perlu menjaga diri dari lingkungan-lingkungan yang toksik ya. Kita perlu bergaul dengan orang yang mensupport kita apa adanya tanpa memandang kita dari segi fisik. Kita hanya perlu memberikan, oh dia nih yang mau nih bergaul sama aku, jadi aku cuma mau sama dia. Bukan kayak gitu maksudnya teman-teman, tapi misalnya kita bergaul cari yang saling menerima apa adanya, tidak memandang dari segi fisik saja. Karena kebanyakan zaman sekarang itu kayak pertemanan itu mandang fisik, cari pasangan mandang fisik, karena kalau dia jerawatan dia nggak mau ada yang pacari. Jadi gitu teman-teman. Padahal kan jerawatan itu enggak lahir dari ini ya, dari itu kan bagian dari hormon juga yang berpengaruh. Apalagi kan banyak ya remaja-remaja zaman sekarang yang menggunakan skincare. Jadi betul. Jadi kita sudah sampai di penghujung topik. Terima kasih kepada Kak Khalifa yang sudah memberikan edukasi yang sangat-sangat menarik di podcast kali ini. Oke, baik. Dari edukasi yang telah Kak Khalifa sampaikan, saya mengambil kesimpulan yaitu kita harus menerima apa adanya kita, terus menerima kekurangan dan kelebihannya kita. Karena apa adanya diri kamu itu adalah tetap kamu dan cukup membandingkan diri dengan orang lain. Tubuh kita kan cuma punya satu, jadi kita harus menerima kecantikan dan kekurangan, hargai dan rawat tubuh kita, karena kecantikan itu datang dari rasa percaya diri kita. Dan perlu kita tahu, dunia itu nggak butuh kecantikan kita, tapi dunia butuh keunikan yang ada dalam diri kita. Terima kasih. Sekian podcast kali ini. Kalau kamu punya cerita tentang perjalanan menerima diri kamu sendiri, jangan lupa share ke saya ya. Bye.